Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nur Ani Ramadhani dengan NIM 25, dan teman saya Giska Sodina dengan NIM 39. Saya Muhammad Fahril Maulana dengan NIM 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nur Ani Ramadhani dengan NIM 25, dan teman saya Giska Sodina dengan NIM 39. Saya Muhammad Fahril Maulana dengan NIM 35. Oke, saya Khalid Gideon Palapa dengan NIM 09. Saya Nur Laila Komaria dengan NIM 02. Saya Gita Karina dengan NIM 38. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 30. Jadi kita lagi ada di SMK 7. Tujuan kami ke sini karena kami ingin mewawancarai salah satu guru dengan tema media pembelajaran saat masa Covid. Kepo dengan wawancaranya? Simak terus videonya. Dadah! Cikidop! Selamat siang Bapak, Selamat siang. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, perkenalkan nama saya Nur Laila Komaria. Saya dari program studi pendidikan komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang e-learning yang ada di sekolah. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Jadi nama saya Indra Raya. Kebetulan di sini di SMK 7 mendapat amanah untuk membantu peserta didik saat ini untuk belajar di fotografi. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, saya ingin mewawancarai Bapak tentang e-learning yang ada di sekolah ini. Apakah bisa kita mulai? Boleh? Untuk pertanyaan pertama, apakah media online yang digunakan di sekolah? Kalau di sekolah kita base-nya ada pakai semacam sosmed, tapi dia fokusnya langsung ke dunia belajar. Kita bisa lihat aja di sini base-nya kita menggunakan Google Classroom. Bapak bisa jelaskan tentang e-learning-nya, Pak? Oke, jadi itu adalah salah satu layanan Google. Kebetulan sekolah kan punya kerjasama dengan Google. Di situ semua fasilitas belajar itu ditampung, mulai dari misalnya penyebaran materi, kemudian jika ada ujian, ada ulangan, semua ditampung dan nanti penilaian juga langsung dilaksanakan di situ. Biasanya itu menjadi platform pertamanya, nanti didampingi dengan platform-platform lain, misalnya base-nya kita tetap menggunakan WhatsApp dan sosial media lainnya. Tapi tetap semuanya biasanya kita gunakan di sosial medianya di Google Classroom-nya. Untuk sejarahnya itu bagaimana, Pak? Kapan dibangun dan apa latar belakang? Ya, jadi kalau layanan dari Google Classroom sendiri sebenarnya sudah lama ada, cuman mulai terjalin kerjasamanya ketika 2020 itu pandemi COVID-19 mulai terasa di Samarinda khususnya. Jadi mau tidak mau kan waktu itu proses belajar mengajar jadi terkendala ya dengan prosesnya tadinya itu adalah yang offline, nggak mau dipindahkan menjadi daring online. Jadi ketika itu terjadi kita transisi nih khususnya di SMK mulai transisi untuk proses belajarnya kita coba pindahkan ke situ. Jadi guru-gurunya itu nge-set materinya dilempar ke Google Classroom, nanti anak-anak bisa review, bisa baca, bisa ngasih feedback. Dan ketika ada momen di mana harus ada penugasan, kita akan nge-post untuk penugasannya berdasarkan materi yang sudah diupload. Gitu. Kalau untuk yang dijalankan saat ini, apa ya? Base-nya masih di Google Classroom, tapi biasanya nanti untuk lebih interaktif itu ditambah dengan media-media lain, misalnya untuk bermain dengan, kalau misalnya kita mau bikin proses belajar yang feedbacknya itu interaktif, biasanya saya gunakan Kahoot. Tujuannya apa? Jadi proses belajarnya kayak seolah sambil bermain, padahal itu ya mereka nggak sadar itu lagi sambil main, sambil jam-jaman, sambil belajar.
bagaimana cara sekolah dalam mengajar menggunakan media e-learning. Oke, untuk yang kali pertama di 2020 mungkin agak kaget ya, karena kan walaupun ini sekolahnya base-nya IT, belum tentu semua gurunya itu paham dengan bagaimana platform Google Classroom digunakan. Jadi awal-awalnya emang ada gap, nggak mau kita kayak buat pelatihan internal, cara pakai platformnya itu gimana sih? Belakangan sih sebagian besar gurunya udah bisa improve sendiri ya, jadi ketika awal semester kita pasti udah buatin roomnya untuk roomnya ini silakan duduk sini ya anak-anaknya. Nanti proses belajarnya saya itu akan dikombinasikan dengan entah pakai Kahoot, entah nanti pakai puisi, terserah. Ya guru punya masing-masing, cuma biasanya induk penyimpanannya itu ada di Google Classroom. Cuma nanti biasanya untuk evaluasi, karena sekolah belakangan udah bisa mengembangkan sistem ujian sendiri, jadi untuk ujiannya kita tidak menggunakan base dari milik perusahaan lain, tapi kita menggunakan website yang digunakan oleh tim developer sendiri. Bagaimana sekolah bertahan dan meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar di tengah pandemi, Pak? Itu tadi tuh, jadi kita ada kayak knowledge sharing antara guru yang udah terbiasa menggunakan itu sama yang enggak. Lalu biasanya nanti kita ada semacam kumpulnya gitu ya, misalnya kalau kemarin waktu di pandemi banget itu kita misalnya per 3 bulan sekali kayak evaluasi, dan ini tuh bisa dilanjut apa enggak prosesnya, atau misalnya ini kurangnya di mana gitu, karena kan lagi-lagi ya ada gap juga ya, dan itu gapnya juga harus dilihat dari kondisi anak-anak di rumah masing-masing, karena misalnya gini, gak semua orang tua di rumah itu bisa memfasilitasi anaknya dengan laptop, dengan internet gitu, jadi akhirnya kita ada gap. Nah belakangan kemarin itu ada sinkronisasi, jadi yang full bisa online ya nggak apa-apa, tapi misalnya ada 1-2 anak ternyata yang di rumahnya juga kuotanya juga agak susah misalnya, biasanya difasilitasi dengan media offline. Jadi kayak tugas-tugasnya kita cetakkan, materinya kita downloadkan, silakan diambil nanti pakai flash disk. Jadi tetap intinya bagaimana kombinasi antara online dan offline. Sampai sekarang ya jadinya begitu. Apalagi kan sekarang sudah kayak new normal kan, jadi prosesnya udah mulai kembali ke situ, tapi tetap si peran teknologinya jadinya sekarang jadi ditempelin biar lebih gampang. Jadi jangan kaget kalau di sini belakangan tuh kayak udah buka aja Google Classroom-nya, matanya ada di situ. Jadi dulunya udah jarang banget tuh kayak modul yang tebal-tebal segala macam, karena semuanya disimpan di server, di kelas tinggal diutak-atik tapi datanya. Jadi di sini tuh boleh bawa HP ya? Harusnya sih gitu ya, jadi sebagian besar gitu, karena proses belajarnya juga biasanya pakai teknologi. Tapi beberapa mungkin di mata pelajaran yang tidak butuh masih kembali ke kondisi yang sekolah model lama, yang mungkin handphonenya harus disimpan dulu. Tapi kebanyakan sudah hampir semua guru itu mempersilahkan, karena ya zaman sekarang teknologinya udah bisa dibuka anak-anak kan, dan memudahkan sekali untuk misalnya improve pendidikannya. Karena kalau tadi misalnya main di Kahoot, kan perangkat yang dipakai siswa malah bukan lebih enak di handphone. Dari jawaban Bapak sebelumnya, apakah ada perubahan strategi tentang e-learning dan kualitas saat pandemi? Jika iya, apa saja perubahan dari sebelumnya? Waktu awal 2020 mungkin kita masih agak kaget ya, dan penyesuaian jadwal. Jadi ibaratnya kayak proses belajar itu juga jadi yang biasanya jam 8 misalnya atau jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu kelar. Waktu di prosesnya kita beralih ke yang online gara-gara pandemi COVID-19 itu agak susah, karena jadinya kayak proses belajar itu jadi kayak kerja ya orang. Biasanya jam 4 sore selesai, ini enggak, karena apa? Karena nanti ada siswa yang ngumpulnya belakangan, karena ternyata misalnya siswa perangkat komputer di rumah terus gantian antara adik dan kakaknya. Jadi di awal-awal memang kaget, jadi kayak stuck banget tuh proses belajarnya, tapi belakangan itu udah mulai bisa pelan-pelan, bahkan kalau dilihat sekarang ini udah bisa combine, jadi ya proses belajarnya kayak sehari-hari belajar di kelas biasa, cuman sekarang perangkatnya udah dikonekkan dengan layanan internetnya atau layanan e-learning, jadi udah jalan bersama. Pertanyaannya bisa juga Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Indra. Ya. Kontribusi Anda dalam dunia pendidikan sangat berarti dan kami menghargai dedikasi Anda. Semoga tetap sukses dalam membentuk generasi penerus. Terima kasih. Terima kasih Pak.